Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob si Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Nah, pertama-tama dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari ini ya. Ya, ya indeks IHSG pada hari ini ditutup menguat kembali ya, naik 1,98 di level 4.874. Yaitu sudah di hari ke-5 hari beruntun IHSG mengalami kenaikan beruntun yang didorong penguatannya yaitu didorong atas penguatan dari sektor finance ya, terutama yaitu Bank BRI ya. Nah, Bank BRI ini kenaikannya mengiringi kenaikan dari IHSG ya. Nah, di mana selama 7 hari beruntun ya, Bank BRI ini mengalami foreign inflow yang sangat besar ya. Jadi hal ini mendorong penguatan IHSG ya. Nah, kita akan melihat bagaimana support dan resisten yang ke depan ya untuk besok ya, pergerakan dari IHSG ya. Ya, IHSG hari ini seperti kita tahu ya sudah melewati resisten di 4.639 ya, sudah melewati, dan penembusan resisten ini ya di akhir Mei ya, ini sangat berbeda ya daripada penembusan sebelum-sebelumnya, di mana setiap kali menembus besoknya selalu merah ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, untuk kali ini penembusan langsung naik terus ya. Nah, ini diiringi dengan arus masuk dari investor asing ya, terutama memborong besar-besaran saham Bank BRI ya. Nah, setelah menembus ya, pergerakannya sangat positif ya di bulan Juni ini karena penembusannya ini lebih tinggi dari aksi window dressing yang terjadi di akhir April ya, yang high-nya hanya mencapai 4726 dan ketika closingnya sudah di 4753 ya, 53. Jadi membentuk kenaikan IHSG ini sudah membentuk higher high ya, karena emang start rally naiknya ya itu di bulan Mei ini diawali dari tengah ya, atau dari moving average 20-nya. Nah, sedangkan di April start rally akhir bulan di start dari support ya. Jadi terpaut ya. Jadi cukup wajar bila IHSG berhasil naik lebih tinggi ya. Dan di bulan awal Juni ini ya, ternyata sentimen positif itu terus berlanjut ya, dan aksi borong sektor finance terutama Bank BRI oleh investor asing ini terus berlanjut ya. Di mana IHSG sendiri pun akhirnya membukukan net buy ya, investor asingnya, di mana sebagian besar dana masuk itu masuk ke saham Bank BRI ya. Dan ini juga hari ini tutup di 4847, ini juga sudah menembus ya. Nah, menembus dari tertinggi close di Maret ya, di 4811, dan ini kemungkinan besar IHSG akan terus melaju ya menuju ke resisten 4937, dan kedepannya akan mencoba untuk masuk ke dalam angka psikologis untuk menembus angka psikologis 5000 ya. Nah, melihat sentimen global terutama Amerika yang ternyata tidak terpengaruh dengan aksi demo ya, ternyata sangat tidak berpengaruh. Jadi sekarang istilahnya keadaan di real ekonomi benar-benar terputus dengan keadaan bursa, di mana bursa saham seakan mengabaikan keadaan real ya. Bahkan keadaan real di mana di Amerika terjadi demo yang ada sedikit berakibat tindakan anarkis ya. Namun bursa saham di Amerika pun juga terus melaju, dan demikian juga IHSG juga terus melaju ya. Nah, untuk IHSG
kita harus melihat bagaimana pergerakan dari sektor finance ya, terutama Bank BRI. Karena apa yang terjadi di Bank BRI ini akan sangat mempengaruhi keadaan keseluruhan dari IHSG, karena market cap dari sektor finance ini sudah mencapai 30%, hampir 30% dari IHSG. Jadi apapun yang terjadi di sektor finance itu akan paling sedikit banyak akan mempengaruhi dari sentimen gerakan dari IHSG sendiri. Nah, ini apabila skenario positif ya IHSG dapat melaju sampai ke level 4937 atau paling tidak mencapai dia tertingginya ya di 4975, atau disentuhkan bisa jadi nanti ketika berbalik arah juga bisa nanti disentuhkan masuk ke 5000 ya. Oke, untuk pembahasan IHSG cukup sekian ya. Nah, kita akan masuk ke dalam segmen berikutnya ya. Di mana saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader ya. Nah, di mana nanti bila tergabung akan masuk ke dalam suatu grup dan channel khusus ya di Telegram, dan nanti fasilitasnya yang akan didapat, keuntungan yang didapat atau fasilitas yang didapat pertama yaitu mendapatkan rekomendasi saham ya, yang lengkap disertai dengan chart dan juga analisa teknikalnya ya. Dan nanti juga akan dilengkapi dengan trading plan ya, yaitu entry di berapa dan juga cut loss di level berapa. Dan juga nanti akan selalu diupdate ya pergerakannya, baik cut loss, baik ketika harus cut loss ataupun kita mengupdate resistennya semakin dinaikkan lagi karena harga sudah naik ya. Nah, fasilitas kedua yaitu bisa merequest chart analisa teknikal saham ya, sudah dilengkapi dengan indikator-indikator teknikal ya. Dan juga analisanya dan prospeknya, dan bila saham tersebut sudah dimiliki oleh member, bisa ditanyakan apakah masih layak hold atau masih bisa di keep ya, karena masih potensi naik ya. Dan juga di dalamnya bisa berdiskusi dan berkonsultasi apapun yang berkaitan dengan saham, baik money management atau bagaimana harus entry, dan atau juga bagaimana kita harus take profit, cara take profit yang baik dan benar ya. Oke, ini berikut adalah contoh-contoh dari rekomendasi saham yang pernah diberikan ya. Oke, bila rekan-rekan ada yang tertarik, bisa langsung telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan sahamnya ya. Oke, saham pertama yang kita bahas ya. Setelah kemarin kita membahas Bank BNI, Mandiri, dan BTPS, nah hari ini kita akan membahas bank yang kenaikannya sangat fenomenal ya. Kenaikannya sangat fenomenal di tengah-tengah situasi yang kurang bagus ini ya. Nah, kita akan membahas Bank BRI ya, di mana Bank BRI ini sudah mencatatkan kenaikan ya dari closing 2170 sampai dengan closing hari ini 3180, sudah mencatat kenaikan 1010 ya. Itu dalam persen sudah mencapai 46%. Ini kenaikannya sungguh luar biasa ya. Ini selamat untuk rekan-rekan yang bisa hold saham BRI dan berhasil keluar di 3180 atau di bawahnya. Nah, pergerakan BBRI ini sangat kuat sekali ya. Kita lihat dari volume sangat besar ya, disertai
dengan inflow dari foreign ya. Jadi investor asing memborong saham Bank BRI ya. Dimana bila kita pikir agak sedikit membingungkan karena ketika sebelum kenaikan ini investor asing rame-rame menjual Bank BRI ya, sehingga dia menjebol ya titik low di bulan Maret 2440 dan diturunkan terus sampai menyentuh close di 2160 ya. Namun pada akhirnya ya investor asing kembali berbalik arah memborong saham Bank BRI ya, sehingga pada akhirnya dari 4 hari yang lalu ya Bank BRI ini berhasil keluar dari downtrend channelnya ya. Dan juga dari R-nya ini ya, ada resisten di 25 20 ya. Ini sempat tertahan ya. Ini sempat tertahan sebentar ya. Nah, namun pada hari minggu terakhir ya, inilah BRI langsung kembali menguat menanjak naik ya. Sampai pada hari ini Bank BRI terus melaju ya, menembus resisten demi resisten ya. Dari BRI ini tembus semua ya. Nah, terakhir dia menembus resisten di 2.900 ini pun tertembus. Padahal ini termasuk tergolong resisten yang cukup kuat ya. Dan dapat ditembus dengan satu kali candle dengan full body candle dan volume yang sangat luar biasa besar ya. Dan biasanya kenaikan model seperti ini berlanjut ya, dan akhirnya menyentuh resisten berikutnya di 3.230 ya. Nah, kita akan menunggu ya, apakah ada akhirnya BRI akan terhenti di resisten ini ataukah masih berlanjut ya. Nah, untuk rekan-rekan yang sudah mengambil BRI di bagian bawah ya, harus mulai waspada ya, karena kenaikan dari Bank BRI ini sudah sangat tergolong ekstrim dan rawan sekali akan aksi profit taking ya. Nah, apabila BRI masih berhasil menembus lagi ya, nah R resisten berikut di atasnya ada di 3.670. Nah, apabila kenaikan terhenti ya di 3230 ini, nah bagian target untuk pullback dari Bank BRI yaitu dia harus bertahan di atas bekas resisten ya, yaitu support yang sudah menjadi resisten sudah menjadi support ya, yaitu di 2.900 ya. Oke, kita akan membahas saham berikutnya. Nah, berikutnya kita akan melihat saham Surya Semesta Internusa atau SSIA ya. Nah, saham ini juga kenaikannya cukup bagus ya, karena melalui proses yang cukup sehat ya, di mana penurunan diawali dengan penurunan dan kemudian dia membuat base ya, membuat base di kisaran 270 sampai 310 dan 3 hari lalu ya, 3 hari trading yang terakhir ya, berhasil menembus resisten pertama ya, itu 300 dengan volume yang sangat besar ya. Ini kita lihat volumenya sangat besar ya. Dan juga hari ini ya berlanjut kenaikan ya, menuju ke resisten berikutnya ya di 332. Nah, kita akan lihat besok ya. Nah, bila SSIA ini masih terus berhasil menembus resisten 332, untuk target berikutnya resisten ada di 382 ya. Nah, bila kita lihat dari indikator MACD-nya ini sangat bagus ya, ketika membuat base di bawah ini ya, dimana biasanya base ini model dimana bandar mulai mengumpulkan pelan-pelan ya barang-barang di SSIA ya. Jika barang sudah cukup, nah ini sudah mengawali kenaikan kembali atau disebut proses markup ya. Nah, ini kita lihat
di indikator EMA sini terlihat akumulasi beli terus-menerus ya. Walaupun turun, tidak ada terlihat tekanan jual yang kuat ya di SSIA, dan pada akhirnya 3 hari terakhir, 2 hari terakhir ini terbang ya saham SSIA ya. Oke. Nah, bila tergabung ke dalam membership ini tadi kita ada trade plan ya, trading plan untuk mengambil ya SSIA ya di 310. Nah, ini buy on weakness ya. Dan dapat ya 310 tadi ya. Dan kemudian langsung harga berbalik arah dan kemudian naik ya. Naik mencapai high-nya 330 dan close di 320. Nah, semoga besok masih bisa lanjut ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Java Confit Indonesia atau Java ya. Ini Java ini tren besarnya yaitu dia masih sideways ya. Sideways dengan resisten di 1010 dan support ada di 875 ya. Nah, ini 2 hari lalu ya, tanggal 28 sempat mencoba naik ya, namun di hari tanggal 29-nya turun ya. Ya, biasanya turun ditutup di 900. Nah, pada hari ini Java kembali menguat ya, dan ditutup di 980 atau naik 9% ya, ini sangat luar biasa ya. Dengan target resisten sideways-nya yaitu di besok ini kira-kira akan dicoba ya di 1010. Ini Java akan mencoba kembali ya resistennya untuk kali keempat ini ya. 1, ini 2 gagal. Nah, ini kali ketiga pun gagal ya. Nah, ini kan pencobaan, kemungkinan besar ada pencobaan kali keempat ya. Nah, apabila besok berhasil ya pencobaan menembus 1010-nya, ini potensi naiknya akan menuju ke 1065 dan juga menutup gap yang ada di 1080 ya ini ya. 1000 di 1080. Nah, untuk volumenya sendiri sangat bagus ya. Seperti SSIA kemarin ya. Ini hari ini juga sama, SSIA besar ya, volumenya besar. Jadi ini mendukung kevalitan dari breakout dari suatu saham ya. Jadi kita lihat di volumenya ya. Kalau volumenya besar, ada kemungkinan valid kenaikannya ya. Dan kita lihat ya, untuk Java hampir mirip dengan SSIA ya. Dia membuat base ya di antara 875 sampai 1010. Kita lihat walaupun candlenya pernah turun-turun, namun tidak terlihat ya adanya tekanan jual yang kuat ya. Ini cukup bagus ya. Java. Nah, bila rekan-rekan ada yang bila tergabung ke membership, ini akan mendapatkan alat membeli pada tanggal 28 ya. Tanggal 28 entry ya di 9.20 sampai 9.30. Dan besoknya kan turun. Nah, dengan level cut loss di bawah 900. Jadi masih belum kena ya, masih aman. Dan hari ini berhasil menguat kembali ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Malindo Feedmill atau MAIN ya. Ini satu sektor ya di sektor poultry. Dan terlihat sektor poultry ini terlihat dinaikin bergiliran ya. Leadernya naik duluan, Cepin ya, sudah terbang kemana-mana. Nah, ini Java dan MAIN ini masih pergerakannya masih lamban dan terlihat belum digerakkan ya. Nah, ini pada 3 hari terakhir ini sudah mulai digerak-gerakkan, namun masih belum ada signifikan ya. Nah, ini MAIN lebih lamban, terlihat lebih ketinggalan daripada Java ya. Nah, Java udah mendekati Bollinger bagian atas. Nah, ini MAIN masih di tengah ya, candlenya penutupannya. Namun, MAIN juga menyimpan potensi ya untuk dia naik ya. Karena memang bursa sudah bullish, jadi nanti akan semua setiap barang akan mendapatkan gilirannya ya. Nah, ketika suatu barang dapat giliran, kita harus aware untuk masuk ya di saham tersebut ya. Ini MAIN juga sama ya.
potensinya yaitu bila besok ya. Ini bila besok dia berhasil menembus 540 ya, dan close di atas 540, ini ada potensi dia akan naik menuju ke resisten berikutnya ya di 605 ya. Nah, ini pola sideways jangka pendeknya ya. Dia ada di range-nya ya 500 sampai 540. Jadi besok dia menembus, ini ada potensi besar dari main ya untuk menuju resisten ya. Jangka menengahnya di 605 ya. Ini pola besarnya yaitu sideways ya. Oke, saham berikutnya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Vale Indonesia atau Inco ya. Ini di sektor nikel ya. Kita lihat trennya ya. Ini nikel pada hari ini ya. Dia candle-nya tampak rebound ya. Rebound dari up channel ya. Ini tertarik, ini ada tarikan uptrend channel ya. Dia berhasil rebound dan juga dimantul ya, rebound di moving average 20-nya ya. Nah, untuk pergerakan support resistennya ya. Untuk main ini ada resisten ya di 3100 dan untuk supportnya di 2800. Jadi besok ada potensi besar ya dari Inco ya untuk melanjutkan kenaikan menuju ke resisten 3100 ya. Apalagi hari ini close-nya sudah di atas 2900 ya, atau tepatnya di 2930. Nah, apabila Inco bukan naik malah turun, ya ini waspadai, jagai supportnya di 2800. Jadi bila Inco close di bawah 2800, lebih baik ke cut loss dulu. Nah, ini reboundnya cukup valid ya. Volumenya ya, kembali lihat volume. Nah, volumenya besar ya. Nah, terlihat memang Inco ini dari MACD-nya terlihat dia dead cross ya. Nah, namun pada hari ini mulai muncul aksi akumulasi beli lagi ya. Nah, kita akan tunggu kelanjutannya ya. Kita akan tunggu besok apakah Inco berhasil membuat higher high ya atau menembus di atas 3100. Nah, waspadai ya apabila nanti besok ini Inco gagal naik dan malah membuat lower high ya. Nah, itu cukup berbahaya karena akan kecenderungannya dia akan melanjutkan sideways-nya atau malah memulai dari downtrend-nya. Jadi kita akan masih menunggu konfirmasi besok ya. Namun potensi besar untuk Inco untuk tetap lanjut ya. Karena bila ekonomi global ini sudah kembali mulai pulih ya. Jadi akan meningkatkan harga komoditasnya karena akan membutuhkan nikel ya. Nah, bila tergabung dalam membership ini tadi kita ada rekomendasi untuk membeli Inco di sesi kedua ya. Di awal sesi kita mulai membeli Inco ya. Oke, saham berikutnya kita akan lihat saham Pural Delta Lestari atau Demas ya. Nah, Demas ini pergerakannya ya agak sedikit terlambat daripada leader di sektor properti, namun pergerakannya cukup oke ya. Ini pergerakannya untuk Demas. Hari ini Demas berhasil keluar ya dari resisten ya di 141 ya. Ini dengan volume yang besar dan bila kita lihat dari indikator MACD-nya walaupun candle naiknya kurang begitu strong namun masih cukup bagus ya, akumulasi belinya cukup kuat, masih cukup kuat ya. Nah, besok bila market masih kondusif ya, ini ada chance potensi dari Demas ya untuk lanjut menguat menuju resisten ya di 152 ya. Ini 2 kali kenaikan ya. Banyak sekali
tekanan jual ya di atas di atas 141 ini banyak tekanan jual. Namun hari ini mulai bisa dilawan ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. High-nya pun sama ya. Ini 149. Nah, kita akan tunggu besok akankah The bisa menembus ya. Menembus membuat higher high di atas 149 dan menembus resisten di 152. Oke, saham berikutnya. Kita akan melihat saham di sektor trade ya. Ini di bagian retail ya. Toko-toko retail ya. Ini kita akan lihat LPPF ya. Nah, ini LPPF trennya masih sideways ya dengan resisten di 1495 ya. Nah, terlihat masih terhambat ya, laju dari LPPF masih terhambat di resisten 1495. Nah, besok kita akan tunggu apabila besok ya, ini LPPF berhasil close di atas 1495, ini akan ada potensi LPPF untuk mencapai resisten berikutnya yang ada di 1665 sampai 1765 ya. Nah, kita lihat volumenya ketika berkonsolidasi kecil ya, wajar masihan ya. Kita akan tunggu volume mulai naik kembali untuk bisa mendobrak resisten 1495. Karena memang di bagian di atas harga 1500 ini ya, ini banyak yang menjual ya, banyak tekanan jual ya. Ini bisa kita lihat setiap kali kenaikan di atas 1500, tekanan jualnya langsung banyak ya. Nah, ini contohnya ini, tekanan jualnya besar ya. Kita lihat butuh ancang-ancang dulu ya sebelum LPPF lanjut menguat ya. Nah, ini sentimennya untuk ke depan juga cukup bagus ya, karena dengan akan lebih banyak dibukanya mall-mall ya, dimana disitulah toko-toko dari LPPF ini ada. Ini akan membuka lagi peluang dari LPPF untuk menaikkan dari hasil dari laba bersihnya ya. Nah, untuk supportnya sendiri ya, apabila ternyata LPPF ini gagal naik ya, yang perlu dijaga yaitu supportnya ada di 1315. Jadi LPPF harus menjaga close-nya agar jangan sampai di bawah support 1315. Oke, saham berikutnya ya, masih di sektor retail ya, toko retail. Kita akan lihat Ramayana Lestari Sentosa atau RAL ya. Nah, ini RAL juga masih berkonsolidasi ya dengan range 560 sampai dengan 625 ya. Nah, ini sudah diuji banyak ya, berkali-kali ya. Namun masih gagal ya. Udah hampir 4 kali, kali keempat juga ya menembus 625 ya. Dan closing hari ini sudah cukup bagus ya di 610 ya. Seperti kita lihat ya, ini kita ketahui, ini kita lihat setiap kali penutupan di atas 600 selalu banyak tekanan jual juga ya, seperti LPPF ya. Banyak yang menekan jual ya di harga di atas 600 ya. Kita akan lihat besok ya, apakah masih sama banyak tekanan atau sudah bisa tertembus ya. Ini 3 hari terakhir ya, volume juga mulai naik ya, sama seperti di sektor poultry ya, main atau dengan Java ya, 3 hari terakhir volume mulai menanjak naik ya, mulai naik hingga menunggu penembusan dari area resisten ya. Nah, khususnya untuk RAL ini ada di 625 ya, dengan area tekanan jual ya, area supply-nya di atas 600 ya. Ini cukup besar ya tekan supply-nya di. Jadi ini kita akan tunggu besok ya kelanjutan dari kenaikan RAL ya. Nah, apabila besok berhasil ya menembus dan close di atas 625 ya, potensi dari RAL yaitu untuk capai resisten berikutnya yang ada di 685 dan menutup gap yang ada di 715 ya.
Nah, kita lihat dari indikator MACD-nya juga cukup bagus ya. Ini sudah membentuk base ya ini. Kita lihat ini membentuk base. Dan ini kita lihat tidak terlihat adanya tekanan jual yang kuat ya. Jadi kita tinggal menunggu kenaikan ya. Ini contohnya ya sebelum ini yang terjadi seperti itu yaitu kita lihat yaitu SCMA ya. SCMA juga polanya kurang lebih sama ya dengan ini dan kemudian sama ya 4 hari lalu juga sudah keluar break dari base-nya ini ya dan terbang ya. Dari level 800-an SCMA sudah mencapai 1000 ya. Nah, kita akan tunggu akankah RAL ya. Demikian juga Java dan ini juga RAL ini bisa sama seperti SCMA pergerakannya ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual.